Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisin dengan NIM F01230005. Di video kali ini saya akan membahas mengenai struktur organisasi pemerintahan desa. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa yang diampu oleh dosen Ibu Nur Fadila Nasaruddin, SIP MSc. Nah, desa itu merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Nah, desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Nah, desa ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya, struktur organisasi pemerintahan desa. Nah, organisasi pemerintahan desa ini telah diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Nah, susunan organisasi pemerintahan desa ini terdiri dari kepala desa, kemudian dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Nah, berikut ini contoh struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, kemudian dibantu oleh beberapa perangkat desa dan juga ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, yang pertama itu kepala desa. Nah, kepala desa ini berfungsi untuk menangani urusan pemerintahan desa, pembangunan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas kepala desa yaitu untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, anggota BPD ini merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun tugas dari Badan Permusyawaratan Desa ini membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Kemudian perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota. Nah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa ini bertanggung jawab kepada kepala desa. Nah, sebagai unsur pembantu kepala desa, perangkat desa ini terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nah, dapat kita lihat pada bagian berikut, sekretariat desa itu dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretariat. Nah, sekretariat desa ini paling banyak terdiri dari 3 urusan dan paling sedikit 2 urusan. Namun yang saya ambil adalah paling banyak 3 urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum yang bertugas untuk mengelola urusan administrasi dan pelayanan umum, kemudian urusan keuangan yang mengelola administrasi keuangan desa termasuk pendapatan dan belanja desa, kemudian urusan perencanaan yaitu menyusun rencana anggaran, laporan, menginventarisir dan data pembangunan dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Masing-masing urusan ini dipimpin oleh kepala urusan atau KAUR. Kemudian pelaksana kewilayahan. Nah, pada bagian berikut, pelaksana kewilayahan itu terdiri dari kepala dusun, dilaksanakan oleh kepala dusun. Tugasnya itu meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, jumlah kepala dusun itu ditentukan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Yang saya ambil di sini itu contoh 4 dusun di suatu desa itu. Selanjutnya pelaksana teknis, yaitu merupakan pelaksana tugas operasional. Nah, pelaksana teknis ini dapat kita lihat terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan, kemudian seksi kesejahteraan yaitu membantu dalam program keagamaan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian seksi pelayanan yaitu menangani pelayanan kepada masyarakat. Nah, paling sedikit itu ada 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Namun yang saya ambil di sini paling banyaknya itu 3 seksi. Nah, jadi itu contoh struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, kemudian BPD sebagai yang mengawasi kinerja kepala desa, kemudian kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, kemudian pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
Selanjutnya ada beberapa larangan bagi perangkat desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa. Beberapa di antaranya yang saya ambil yaitu merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, kemudian melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Nah, perangkat desa yang melanggar larangan ini akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur organisasi pemerintahan desa. Jadi pada kesimpulannya bahwa struktur organisasi pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa, BPD dan juga perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menangani urusan pemerintahan desa. Nah, sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan menambah wawasan bagi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.